Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dalam tema Tuhan Yesus Juru Selamat, tidak ada yang lain. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga selalu ada dalam keadaan sehat dan kuat, tetap semangat, penuh sukacita, bersyukur kepada Tuhan, apalagi di hari Natal ini tetap diberkati Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kehidupan kami. Kami selalu bersyukur oleh karena kasih setiamu. Engkau sudah datang menjumpai kami umat manusia. Manusia yang berdosa, tapi dengan kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Maka terpujilah Engkau, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman ini terus meneguhkan iman kami, untuk tetap meyakini Yesus Kristus adalah Juru Selamat kehidupan yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Kami buka hati kami sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup manusia adalah anugerah Tuhan. Artinya bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita alami, dan semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, itu adalah anugerah Tuhan. Kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, masih bisa bernafas, bahkan semua panca indera kita masih bisa berfungsi. Kita dapat melakukan aktivitas, masih bisa bergerak, melakukan sesuatu. Bahkan kita masih bisa merayakan Natal. Itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kita manusia yang sangat dikasihinya. Nah, saudara yang kekasih, hidup adalah anugerah Tuhan. Maka kita percaya juga keselamatan yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Keselamatan yang Allah kerjakan bagi dunia dan bagi kita manusia, itu adalah anugerah Tuhan. Bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sekalipun Dia datang dalam kehinaan, dalam kepapaan, dalam kesederhanaan, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Injil, bahwa Yesus Dia hanya lahir di sebuah kandang. Yesus Dia hanya dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin, tanda kesederhanaan. Tetapi Dia rela menjadi manusia dengan satu misi, adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa yang mengikat kita, agar supaya kita manusia memperoleh keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara, kita selalu percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Secara cuma-cuma Dia memberikan keselamatan melalui nyawanya, pengorbanannya, darahnya telah ditumpahkan, tubuhnya diserahkan bagi kita untuk menghapus dosa kita umat manusia. Nah, karena itu kita melihat bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di hadapan mahkamah agama, di hadapan para ahli-ahli Taurat, imam besar,
orang Saduki, semua elit agama, elit masyarakat Yahudi. Mereka menyampaikan atas nama siapa mereka memberitakan Injil. Bahwa sesungguhnya mereka menyampaikan apa yang benar. Bahwa kebangkitan itu ada di dalam Yesus Kristus. Bahwa mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan atas nama Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup, yang telah menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Karena itu mereka dengan berani, dengan tegas, mereka menyampaikan berita firman Tuhan. Dan buktinya saudara, ada banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang meyakini Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Juru Selamat yang menyelamatkan umat dari belenggu dosa. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-12 bacaan kita, itu merupakan pidato dari Rasul Petrus dan Yohanes di hadapan para pemuka agama Yahudi yang mau meyakinkan bahwa berita sukacita yang mereka sampaikan itu adalah benar. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain saudara yang mereka katakan yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Allah, dialah Juru Selamat yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Karena itu bagi setiap orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan amin bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagi kita. Tidak ada yang lain. Nah saudara yang kekasih, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Diberikan secara cuma-cuma bagi kita manusia yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan berarti saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, maka kita tinggal diam, tidak dapat berbuat apa-apa. Namun menjadi orang Kristen, menerima keselamatan, pasti itu punya tanggung jawab iman. Artinya saudara, kita lakukan apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Kita kerjakan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai tanda respons kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ibarat saudara kita bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi. Entahkah kita sebagai atasan, entahkah kita sebagai bawahan. Ketika kita menerima upah, menerima gaji dari tempat kita bekerja. Nah bukan berarti saudara orang terima gaji buta. Hanya menerima gaji dan tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja. Tapi kita harus bekerja. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipundakkan sesuai dengan skill, sesuai dengan talenta yang kita miliki di tempat kita bekerja. Supaya kita mendapat upah. Maka itulah juga saudara kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Maka jawaban kita, respons iman kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui ucapan-ucapan, melalui tindakan-tindakan yang di dalamnya mencerminkan hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menyatakan ketaatan, kesetiaan, kesungguhan kita untuk mengakui Yesus sebagai Juru Selamat kehidupan kita. Kita belajar saudara seperti Yohanes dan Petrus. Bahkan rasul-rasul lain. Mereka berkomitmen mengikut Yesus. Memberitakan kabar sukacita. Sekalipun Yesus dia sudah mati, tetapi dia bangkit. Tetapi komitmen iman mereka adalah meneruskan berita sukacita yang mereka alami sendiri, yang mereka saksikan sendiri. Dari Sang Guru Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun mereka dihambat, sekalipun ketika mereka memberitakan Injil ada tantangan yang besar, tapi semangat mereka luar biasa mau menyampaikan tentang keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keberanian yang sungguh untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan apa yang benar. Karena itu juga saudara menjadi motivasi bagi kita semua. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan hanya sekedar status. Menjadi orang Kristen bukan sekedar pengakuan melalui kartu tanda penduduk kita. Tetapi
betul-betul kekristenan kita, percaya kepada Yesus Kristus yang telah menerima anugerah keselamatan, itu melalui tindakan-tindakan hidup keseharian kita, sehingga dikatakan bahwa hidup orang Kristen adalah khotbah yang hidup bagi siapa saja yang menyaksikannya. Artinya bahwa dalam hidup kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus yang menjadi tujuan kehidupan kita, yang menginspirasi hidup kita, sehingga karakter Kristus juga melekat dalam diri kita dan mampu kita terjemahkan secara nyata. Walaupun saudara tidak segampang membalikkan telapak tangan. Artinya tidak mudah untuk hidup di dalam Tuhan. Tidak mudah saudara untuk menerima keselamatan. Butuh perjuangan iman saudara. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Sehingga memang betul-betul membutuhkan kesungguhan, membutuhkan ketulusan, membutuhkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus yang sudah datang bagi kita. Nah saudara yang kekasih, kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kita merayakan Natal bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita, dengan jemaat kita, dengan sahabat kita, dengan siapa saja yang kita jumpai saudara. Berita Natal itu adalah berita sukacita, bahwa Yesus Kristus sudah lahir bagi dunia, bagi kita manusia. Bahkan saudara, berita Natal yang dikumandangkan adalah berita tentang damai sejahtera. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar sukacita Natal, damai sejahtera Natal itu melekat dalam diri kita? Artinya bahwa itu yang menjiwai kita, sehingga ketika kita merayakan Natal, semua belenggu dosa yang mengikat kita mampu kita tanggalkan, mampu kita lepaskan, mampu kita keluarkan dari kehidupan kita yang lama, manusia lama. Sehingga kita mengenakan manusia baru, hidup baru di dalam Kristus. Hidup yang diubahkan, hidup yang betul-betul mau memancarkan tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang setia, rela mati, rela menanggung sengsara, tapi dalam kesabaran dan kesetiaan dia lakoni semuanya, dan dia mati tetapi dia bangkit supaya keselamatan itu betul-betul menjadi bagian bagi setiap orang yang percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan, Mesias dan Juru Selamat. Nah saudara, di hari Natal kita percaya bahwa kita bukan sekedar merayakan. Karena Natal bukan sekedar perayaan. Natal bukan sekedar tradisi orang Kristen setiap tahun. Natal bukan sekedar seremoni yang dirayakan di setiap bulan Desember. Tapi Natal betul-betul mengingatkan kita, Yesus dia sudah datang sebagai Juru Selamat. Dan Yesus sebagaimana firman mengatakan akan datang untuk kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi yang kudus, tapi sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah itu berarti saudara bahwa ketika kita berbuat apa yang baik, melakukan apa yang benar, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah, sebagai konsekuensi iman kita dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatu untuk Yom Yahweh, untuk Maranatha, hari Tuhan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan saatnya, tapi firman Tuhan ya dan amin. Kita yakin ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita senantiasa menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, memprioritaskan Tuhan dalam hidup, dalam kerja, dalam pelayanan, dalam segala situasi keadaan kita, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang dimuliakan itu adalah bagian siara kita dalam perjalanan di kefanaan dunia ini. Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu siapa kita, di jalan mana kita berada, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Karena Natal juga mau menyatakan tentang bukti kasih dan kesolideran dari Allah Bapa kepada kita manusia
yang rela berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Nikmati hidup yang adalah anugerah, syukuri hidup yang adalah anugerah, bahkan apa yang ada pada kita. Mari senantiasa kita mengucap syukur di atas semuanya, sehingga kita merayakan Natal ini. Kita merangkul saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berjalan sebagai satu arak-arakan gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang menerima anugerah keselamatan, sehingga kita betul-betul mengakui Tuhan Yesus juru selamat. Tidak ada yang lain. Banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju keselamatan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah keyakinan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Yesus Kristus, Sang Immanuel, akan terus menyertai kita. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Pakatuan wopaka lawiren. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Kami selalu percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan terus mengasihi, Tuhan terus menjaga, Tuhan terus melindungi kami. Merayakan Natal dengan penuh kegembiraan, sukacita dan bahagia. Ada damai sejahtera yang kami nikmati dan kami mampu menerjemahkan itu dalam kehidupan nyata dimanapun kami berada. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, dimanapun saudara-saudara yang menyaksikan video ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan Allah. Jangkaulah mereka ya Tuhan Allah. Kuatkan iman mereka bahwa Allah Immanuel beserta dengan mereka. Dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau kuatkan dan Engkau sembuhkan, pulihkan. Dalam keadaan apapun gumul hidup yang mereka alami Tuhan, kami yakin Tuhan selalu memperhatikan setiap anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa, kami berserah, bahkan kami bermohon kiranya kami bisa menikmati tahun 2022 sampai akhir, bahkan Tuhan anugerahkan lagi tahun baru 2023 bagi kami. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada di segala waktu, di segala tempat, bagi setiap umat yang berseru dalam nama Yesus. Ini kami yang berdoa Bapa, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Bapak Ibu Saudara sekalian mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan like, berikan juga komentar-komentar yang membangun, dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang saudara miliki, dan juga jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Amin.